Baik, terima kasih. Selamat siang. Kita lanjutkan sesi kita kuliah fisika kelas F. Maaf tadi video sempat terputus. Kita lanjutkan materi problem solving untuk besaran dan satuan. Di contoh berikutnya yaitu berkaitan tentang analisis dimensional untuk besaran tegangan dalam fluida yang di situ fluida bergerak tergantung pada density dan speednya. Kemudian temukan find a simple combination of density and speed that give the correct dimension of pressure. Jadi temukan korelasi antara P pressure atau tegangan, rho density dan speed V. Kemudian kita gunakan basic ya, untuk penyelesaiannya kita gunakan basic dari dimensi tegangan. Ini sudah berada di materi sebelumnya bahwa dimensi tegangan itu adalah M dibagi L T kuadrat. Kemudian density adalah N dibagi L pangkat 3 dan speed adalah L dibagi T. Kemudian sebagai tambahan, keduanya dimension dari tegangan dan density mempunyai massa dan angka sebenarnya. Di mana dimension speed adalah mengandung massa. Ya. Oleh karena itu, kemudian kita bisa mendefinisikan hubungan antara tegangan dan density dan speed itu. Pertama, caranya adalah dengan divide the dimension of pressure by those of density to obtain an expression with no m in it. Menghilangkan m terlebih dahulu. Tegangan dibagi rho, sehingga ketemu L kuadrat dibagi T kuadrat. Kemudian dengan mengaplikasikan hubungannya, maka kita dapatkan tegangan sama dengan rho dikalikan V kuadrat ya, sama dengan M dibagi L pangkat 3 dikalikan L dibagi T kuadrat. Sehingga kalau diringkas maka kita dapatkan dimensi terakhir yaitu M dibagi LT kuadrat. Jadi benar hubungan antara P sama dengan rho V kuadrat. Karena pada awalnya tegangan itu mempunyai dimensi M dibagi LT kuadrat. Itu analisisnya. Jadi semua menjadi benar. Atau kemudian dibalik hubungan itu menjadi tegangan dibagi V kuadrat menjadi density. Nah, nanti kalau dibagi maka akan dapat M dibagi L pangkat 3. Itu akan menjadi basic dari hubungan density. Nah, itu semua bisa dilakukan pengecekan bagaimana dimensi dari sebuah besaran yang kadang-kadang kita mendapatkan persamaan atas besaran-besaran tersebut. Nah, itu membuat make sense apakah persamaan itu benar apa tidak secara dimensional. Oke, berikutnya soal berkaitan dengan significant figure atau angka penting. Soalnya di sini adalah
kurangi 1,040 dari angka 1,21342. Bagaimana mengekspresikan hasilnya? Jadi angka yang dikurangi itu ada 5 digit di belakang koma, sementara yang untuk mengurangi 3 digit di belakang koma. Kemudian bagaimana kita melakukan penyelesaian dari problema ini? Nah, kalau kita analisa dari persoalan bahwa angka yang pertama dengan 3 digit itu, jadi mempunyai 3 significant features, sementara yang kedua mempunyai 5. Maka mengikuti rule yang telah kita bahas di pertemuan yang pertama akan menghasilkan angka pentingnya cukup 3 saja. Sehingga ketika kita mengurangi 1,21342 dikurangi 1,040, maka akan ketemu, harusnya eksaknya kan 0,17342, tetapi hasil sesuai kaidah ilmiah maka 0,173, karena angka pentingnya cukup 3 saja. Sehingga kalau itu kemudian digunakan untuk dasar proses berikutnya, ini sudah memenuhi kaidah. Nah, kita juga bisa melakukan latihan sendiri dengan mengkalkulasi antara misalnya 1,58 kali 0,03. Nah, 1,4 tambah 2,53 atau yang sekian. Dan angka pentingnya ada di sini. Nah, nanti mengikuti rule yang ada, yang telah kita bahas pada pertemuan. Kemudian soal berikutnya adalah untuk memperkirakan besaran hasil pengukuran kita. How much water? Di sini contohnya begitu. Nah, ada sebuah satuan liter dari volume air yang berupa bentuk kubik begitu dengan dimensi 10 kali 10 kali 10, panjang lebar tebalnya. Kemudian kalau itu diminum exactly of water, how much volume in cubic meter centimeters and in cubic meter would it occupy in your stomach? Jadi prinsipnya seperti apa masalah yang disampaikan di atas? Adalah perhitungan ini sebenarnya konversi, lebih ke konversi ya, dari liter menjadi sentimeter, dari liter menjadi meter, seperti itu. Maka apa yang kita lakukan? Jadi bukan perkiraan ini ya, tapi memang exact calculation untuk menghitung volume dengan konversi. Oke, yang pertama calculate the volume in centimeter cubic. Tadi kita punya hubungan bahwa volume kita adalah dalam liter, kemudian 10 kali 10 kali 10 atau 1000 cm kubik volume kita. Kalau dinyatakan dalam cm kubik berarti 10 pangkat 3 cm kubik. Jika ada ilmiahnya, ekspresinya seperti itu. Kemudian mengkonversinya menjadi meter kubik. Kita tahu 10 meter kubik 10 pangkat 3 cm kubik. Kalau dikonversi menjadi meter, kita harus mengalihkan 10 pangkat minus 2 meter, kemudian bagi centimeter, pangkat 3, kaidahnya seperti itu. Sehingga kalau diurai menjadi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 6,
kemudian sentimeternya dicoret, maka kita dapatkan bahwa volumenya 1 liter itu adalah 10 pangkat minus 3 meter kubik. Itu adalah penyelesaian dari soal yang berikut. Nah, nanti dicek ke satuan-satuannya itu. Kemudian persoalan berikutnya yaitu di sini counting atoms, menjumlahkan jumlah atom di sini. Ya, ini applied dari besaran dan satuan ya. Dalam 12 gram karbon ada Na itu sama dengan jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom karbon. Ini sesuai dengan angka Avogadro. If you could count one atom per second, how long would it take to count the atom in 1 gram of carbon? Express your answer in years. Jadi bagaimana menghitung selama itu untuk dalam waktu tahun dengan soal yang tadi telah dibahas itu. Jumlah atom karbon. Nah, bagaimana membahasnya dari persoalan ini? Kita memerlukan untuk menghitung secara total jumlah atom yang harus dihitung dengan menggunakan dasar N di situ. Kemudian diperhitungkan dengan waktu yang diperlukan. Oke, kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Di sini pertama kita menghitung waktu yang is related to the total number of atoms and the rate of counting R dengan 1 atom per detik. Jadi kalau kita katakanlah menghitung 1 atom per detik, maka jumlah yang harus diperhitungkan seperti ini detikannya, jumlah atomnya. Nah, kemudian find the number of carbon atom in 1 gram. Dalam 1 gram jumlah atomnya seberapa? Dengan menggunakan pilihan Avogadro, sekian ternyata 5,02 kali 10 pangkat 22 atom. Kemudian langkah yang berikutnya, hitung jumlah waktu untuk menghitung yang juga untuk menghitung pada setiap 1 detik. Nah, jadi periode mungkin ya, periode perhitungannya di sini dari rumus yang awal tadi, ya kan? Maka T sama dengan N dibagi R untuk menghitung 1 atom itu diperlukan seberapa. Nah, kemudian ini jumlah atomnya, maka kita memerlukan waktu 5,02 sampai 10 pangkat 22 detik di sini. Nah, kalau ini berupa detik, kemudian kita tinggal mengkonversinya. Calculate the number n of second in a year dalam 1 tahun. Nah, kita 1 tahun 365 hari. Ya. Ada 24 jam dalam 1 hari. 1 day in 24 hours. Kemudian 1 jam 3.600 detik. Maka kita dapatkan 3,15 10 pangkat 7 detik per year. Sehingga gunakan conversion factor 3,15 kali 10 pangkat 7 second per year, hand quantity to remember, to convert the answer in step 3 2 years. Pada langkah ketiga. Sehingga T itu akan